mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara penandatanganan kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara Universitas Syahkuala dan Universitas Islam Negeri Aranyeri pada hari Rabu 1 Desember 2021 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim oleh Ustadz Zamaksari SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي
الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ilahi sallimil umma minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil umma minal afati wan niqmah wa min hammin wa min umma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian yang kami hormati, berikut penyampaian prolog proses kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara oleh tim Universitas Syiah Kuala, Profesor Dr. Ilyas SH.M. Hum. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan kami menyampaikan prolog proses kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri. Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri yang berdiri megah di kampus Kota Pelajar Mahasiswa
Kopelma Darussalam merupakan dua universitas tertua di Aceh. Keduanya lahir dalam bingkai semangat perdamaian Aceh pasca pemberontakan DITI Daud Bre, USK dan UIN Araniri bersama Dayah Manyang Tunku Sik Pantekulu didirikan dalam upaya mempercepat pembangunan kembali Aceh dari kehancuran akibat perang dan konflik yang berkepanjangan. Ketiganya diproyeksikan menjadi pembangunan pendidikan Aceh yang terintegrasi dan saling melengkapi satu sama lainnya. USK lebih fokus dalam mengembangkan ilmu-ilmu umum, UIN Araniri lebih fokus pada pengembangan ilmu-ilmu keagamaan, dan Dayah Manyang Tunku Sik Pantekulu fokus mempersiapkan pimpinan pada daerah-daerah tinggi di Aceh. Oleh karena itu, ketiganya menempati lokasi yang sama, yaitu kampus Kopelma Darussalam yang merupakan bekas tanah Erpah Rumpit yang diresmikan pendirinya oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959. Dalam perkembangannya, sesuai dengan regulasi yang berlaku secara nasional, USK dan UIN Araniri harus tunduk pada kementerian yang berbeda. USK di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UIN Araniri di bawah Kementerian Agama. Perbedaan kementerian ini kemudian berdampak pada terjadinya tumpang tindih hak dalam pengelolaan barang milik negara kedua lembaga ini. Karena masing-masing kementerian mengharuskan penataan semua aset yang berada di bawah penguasaannya, terutama setelah USK dan UIN Araniri berhasil menjadi perguruan tinggi Satker Badan Layanan Umum. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kedua lembaga ini kecuali melakukan saling alih status penggunaan sebahagian dari aset yang dipunyainya. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana diusung saat pendirian Kopelma Darussalam, USK dan UIN Araniri telah berhasil mencapai kesepakatan saling alih status penggunaan barang milik negara yang selama ini bersinggungan. Proses menuju kesepakatan ini berjalan lancar dan tidak ada suatu kendala apapun. Proses penyelesaiannya diawali dengan penandatanganan kesepakatan untuk penyelesaian saling alih status penggunaan BMN yang bersinggungan tersebut di Hotel Hermes pada tanggal 14 Desember 2020 yang difasilitasi oleh Kementerian Agama dan ikut ditandatangani oleh Menteri Agama saat itu. Selanjutnya, penyelesaian teknis proses saling alih status BMN kedua lembaga ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan secara bergantian di USK dan di UIN Araniri. Proses yang dilalui sampai menghasilkan dokumen kesepakatan yang sebentar lagi akan ditandatangani oleh kedua rektor ini secara rinci, waktu dan tempat 5 pertemuan terakhir sebagai berikut: 23 Juli 2021 di USK, 30 Juli 2021 di UIN Araniri, 12 Agustus 2021 di USK, 24 September 2021 di UIN Araniri, dan 8 Oktober 2021 di USK. Semoga kesepakatan ini dapat menjadi momentum kebersamaan kedua lembaga kebanggaan rakyat Aceh ini dalam memacu percepatan pembangunan Aceh ke depan. Amin ya rabbal alamin. Darussalam, 1 Desember 2021. Tim Universitas Syiah Kuala, Dr. Agus Sapti MSI, Profesor Dr. Ilyas Ismail SH MHum, Dr. Andes Mawardi Umar MHum MA, Maimun SDMT, Khairil Munawir MT, Zulfikar MSI, dan Fakrur Radi ST. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyampaian prolog proses kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara oleh tim Universitas Islam Negeri Ararini, Bapak Zainuddin T. MSI Mediator. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kedua Bapak Rektor yang kami hormati, Paduka yang mulia, Wali Nanggero yang kami hormati, yang diwakili oleh Bapak Sulaiman Abda, beserta seluruh tamu undangan. Kehadiran kita di sini tidak dengan serta-merta tanpa izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patutlah kita selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ini adalah salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah terkhusus kepada kedua lembaga perguruan tinggi, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri. Betapa nikmat itu pernah hilang selama tidak kurang dari catatan yang kami temukan 40 tahun. Hari ini pada tanggal 1 Desember 2021 nikmat itu datang. Tapi kami ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, nikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak mudah, tidak datang dengan sendirinya. Ketika kita sebagai ilmuwan mempelajari berbagai teori dan kita percaya teori proses, itulah yang dikatakan oleh rekan saya tadi, Profesor Ilyas, proses. Kami dari ketua tim ingin menyampaikan ada proses yang barangkali Bapak Ibu tidak ketahui. Seperti apa proses itu? Kita dari tim UIN Araniri ada Bapak Profesor Siddiq. Mana Bapak Profesor Siddiq? Silakan berdiri. Beliau adalah ketua tim ini. Ada juga rekan saya Bapak Muhammad Talal. Mana Bapak Muhammad Talal? Silakan berdiri. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak tahu. Ada juga di sini Bapak Kepala Biro saya, Bapak Ibnu Sa'dan. Silakan berdiri. Ada juga rekan saya, kanda senior saya, Bapak Fuad Mardatila. Silakan berdiri. Beliau warga asli, kelahiran di Kopel Madarussalam. Dan juga ada rekan saya, Bapak Hilmi. Silakan berdiri Pak Hilmi, yang menangani badan barang BMN di USK. Kami tim di sini bekerja dalam proses tidak lebih hampir 3 tahun memakan waktu, di mana kita juga patut berterima kasih kepada Pak DJKN yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu yang terhormat Ibu DJKN memanggil kita untuk melalui proses ini. Teori proses tidak selalu bisa berjalan mulus. Maka apa yang diuraikan oleh Prof. Ilyas tadi, betapa tergambar dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu waktu ke waktu lainnya. Stak yang kita peroleh, cara pandang yang berbeda, tetapi kemudian kita paham. Walaupun di awalnya sejak tahun 59 ketika para tokoh kita, almarhum Ali Hashimi, Kolonel Syam'un Gaharu meletakkan batu pertama, tak ada pemisahan. Tapi kita sadar tata kelola secara modern membutuhkan regulasi negara yang betul good and clean government. Tidak bisa tak ada batas, tak bisa tak menunjukkan kepemilikan. Itu yang kemudian membawa kita kepada sebuah keadaan yang tak elok dan tak enak kita merasakan itu. Tapi kedua rektor dengan gigih mendorong kita, dan saya katakan di sini, saya hormat kepada Bapak Warek 2 Indonesia, Pak Agus Sabti, Bapak Warek 2 UIN, Bapak Syahabudin. Tak henti-hentinya mereka mendorong dan menjaga agar ini tetap berada pada irama yang benar. Itulah yang kita capai pada hari ini, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan ayat 177, silakan buka.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati, dan seterusnya. Kemudian yang sambungan ayat itulah wal mufuna bi ahdin idza ahadu ulaika alaihim nasadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janjinya. Hari ini kita berjanji, maka saya meminta kepada kedua rektor, tepatilah janji yang sudah ditulis itu. Insya Allah peristiwa 40 tahun yang lalu itu akan hilang, maka nikmat yang kita peroleh kedua lembaga perguruan tinggi akan sejalan untuk membangun Aceh dan Indonesia. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikut dilanjutkan dengan pembacaan dokumen kesepakatan damai antara Universitas Islam Negeri Araniri dan Universitas Siah Kuala oleh Wakil Rektor 2 Universitas Siah Kuala, Bapak Dr. Insinyur Agus Sakti MSI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Siah Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, Bapak Profesor Dr. Haji Waru Walidin AKMA, izinkan saya membaca butir-butir kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Araniri dan Universitas Siah Kuala ketika disaksikan oleh Bapak Menteri Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin, tanggal 14 bulan Desember tahun 2020, yang berdatangan di bawah ini nama Profesor Dr. Haji Waru Walidin AKMA, Jabatan Rektor UIN Araniri, alamat Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma, Kopelma Darussalam, Kecamatan Siah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng, Jabatan Rektor Universitas Siah Kuala, alamat Jalan Tunku Nya Arif, Kopelma Darussalam, Kecamatan Siah Kuala, Banda Aceh, Aceh. Selanjutnya disebut pihak kedua. Sehubungan dengan adanya hal-hal sebagai berikut. 1. Penggunaan lahan bersertifikat hak pakai Universitas Islam Negeri Araniri dan Universitas Siah Kuala di Kopelma Darussalam, Banda Aceh. 2. Hibah lahan baru di luar kawasan Kopelma Darussalam dari pemerintah kepada Kementerian Agama untuk UIN Araniri seluas sekitar 500 hektar dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Universitas Siah Kuala seluas sekitar 1.600 hektar. 3. Musyawarah kekeluargaan antara para pihak pada hari Minggu Ahad 13 Desember 2020 bertempat di Asrama Haji Banda Aceh dalam rangka mencari titik temu penyelesaian yang bermartabat. Para pihak bersepakat sebagai berikut. Pasal 1. Para pihak bebas mengelola aset di tanah hak pakai sesuai sertifikat pemilikan lahan masing-masing. 2. Garis singgungan antara lahan para pihak di lapangan
diberi batas tanda yang jelas dalam bentuk sesuatu yang humanis dan memenuhi unsur estetika dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjadi tanggung jawab bersama para pihak. Pasal 3. 1. Bangunan pihak pertama yang sudah berdiri existing di atas lahan pihak kedua berupa asrama putri dibongkar dan dihapus dari daftar aset karena terkena proyek pembangunan laboratorium kebencanaan pihak kedua. 2. Bangunan pihak pertama berupa asrama putri dibongkar dan dihapus untuk digunakan oleh pihak kedua. 3. Pihak kedua menyediakan pergantian lahan bangunan asrama putri milik pihak pertama dengan luas lahan aset unsiah yang berdekatan dengan UIN dengan luas yang sama. 4. Pihak kedua turut serta mendukung dan memfasilitasi pembangunan ulang asrama putri yang telah dibongkar oleh pihak pertama. Yang kelima, bangunan-bangunan pihak pertama berupa mes 1, 2, dan 3 serta rumah dinas yang belum dibicarakan oleh para pihak akan diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah. Pasal 4. 1. Akses jalan di dalam lahan para pihak tidak boleh ditutup, harus tetap terbuka untuk digunakan oleh mahasiswa dan sivitas akademika para pihak. 2. Dalam hal sudah dipagar tembok agar dibongkar. Pasal 5. Lapangan Tugu, Masjid Jami, dan pintu gerbang utama dimanfaatkan secara bersama. Demikian kesepakatan ini dibuat atas kesadaran bersama untuk dipodamani oleh para pihak. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diputuskan secara damai dan musyawarah mufakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai ikhtiar kita. Amin. Pihak pertama, Profesor Dr. Warul Walidin AK MA. Pihak kedua, Profesor Dr. Samsur Rizal, Profesor Dr. Insinyur Samsur Rizal MA. Saksi-saksi, Fakhrul Razi, Menteri Agama, tokoh Aceh, ditandatangani. 2. Nova Iansyah, Gubernur Aceh, belum ditandatangani. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan dokumen rumusan tindak lanjut kesepakatan penyelesaian dan penataan aset antara Universitas Siah Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri oleh Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Araniri, Profesor Dr. Syabuddin MAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Marilah pada kesempatan yang singkat ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga selawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Rektor UIN Araniri, Profesor Dr. Tengku Haji Warul Walidin AKMA. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor Universitas Siah Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsur Rizal MA, IPU ASEAN MA. Selamat Bapak hadir, alhamdulillah. Kemudian seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Izinkan dalam kesempatan yang singkat ini saya membacakan tindak lanjut dari kesepakatan
jabatan yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Syekh Kuala. Pada hari ini, bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Profesor Dr. Tengku Haji Warul Walidin AKMA, jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Ranai Banda Aceh, alamat Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsurijal MM IPU ASEAN Inc, jabatan Rektor Universitas Syekh Kuala, alamat Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat menyelesaikan permasalahan aset UIN USK sesuai dengan butir-butir kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Ar-Ranai dan Universitas Syekh Kuala Provinsi Aceh tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut. Dokumen ini terdiri dari 5 pasal. Pasal pertama tadi sudah jelas dibacakan, para pihak bebas mengelola aset di tanah hak pakai sesuai sertifikat pemilikan lahan. Terhadap hal ini tindak lanjutnya sudah cukup jelas. Kemudian pasal kedua, tindak lanjutnya adalah perlu penataan ulang batasan antara USK dan UIN Ar-Ranai dengan singgungan yang jelas, humanis dan berestetika. Kemudian pasal ketiga, tindak lanjutnya, ketentuan sebagaimana dalam pasal 3 angka 1, 2 dan 3 sebagai berikut. Sebelum pengusulan alih status aset berupa bangunan asrama putri 1 dan 2 diajukan oleh UIN Ar-Ranai, pihak USK terlebih dahulu menunjukkan lahan pengganti yang dibuktikan surat ukur dalam kurung sertifikat dari BPM Kota Banda Aceh, dan saya kira ini sudah ada. Alhamdulillah, tepuk tangan lah, masa enggak tepuk tangan. Kemudian poin yang keempat, pihak UIN Ar-Ranai mempersiapkan proposal pembangunan. Saya ulangi, pihak UIN mempersiapkan proposal pembangunan ulang asrama garis-miring bangunan baru, dan pihak USK secara aktif turut membantu memfasilitasi pembangunan ulang berupa lobi-lobi dan pertemuan dengan pejabat atau instansi terkait dan pihak donor sampai dengan terbangunnya kembali bangunan baru menggantikan bangunan asrama putri yang telah dibongkar. Ini tugas juga untuk Bapak Rektor USK, Bapak, mohon bantuannya ya. Kemudian lahan yang di atasnya berdiri MES 1 mahasiswa, tentu MES 1, 2 dan 3 sektor timur dialihkan menjadi aset garis-miring hak pakai UIN Ar-Ranai yang dibuktikan dengan surat ukur dan sertifikat. InsyaAllah tak lama lagi setelah ini kita akan tindak lanjuti yang ini. Kemudian penyelesaian rumah dinas yang ditempati oleh para dosen atau pegawai yang mengacu pada surat Gubernur nomor 012/630/1984 dan juga surat keputusan Gubernur nomor 012/301/1986 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kita akan rujuk ke situ insyaAllah. Kemudian tindak lanjut pasal 4 terkait dengan akses jalan. Para pihak sepakat akan segera yang membongkar akses jalan tersebut, terutama Jalan Hamzah Fansuri, Jalan Tengku Syed Pantri Kulu dan Jalan Bayun yang itu di samping dengan UIN Ar-Ranai tentunya. Kemudian paling lambat
ya, 1 hari setelah penandatanganan alih status dan penerimaan data ukur sertifikat lahan pengganti, kedua pihak wajib segera membongkar jalan yang maksud. InsyaAllah mungkin lusa atau lusa raya sudah selesai tu, tak usah khawatir lagi lah. Kemudian pasal 5 tindak lanjutnya, status lapangan tugu kedua belah pihak sepakat mengakui sebagai situs heritage Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam sesuai nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya dan tercatat sebagai barang milik negara Universitas Syekh Kuala. Untuk pemanfaatannya, kedua belah pihak sepakat membentuk badan pengelola yang akan diatur dalam SOP yang disepakati bersama. Kemudian status Masjid Kopelma Darussalam, kedua belah pihak sepakat mengakui sebagai Masjid Kopelma Darussalam sesuai nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya dan tercatat sebagai BMN Universitas Syekh Kuala. Anda betul Pak, yang penting kamu bantu bencana apa namanya masjid ini kita bersama, dan nanti Bapak yang yang mengalokasi dananya segala macam lah. Alhamdulillah. Kemudian pintu gerbang, kemudian status masjid sudah tadi. Kemudian pintu gerbang, yang dimaksud dengan pintu gerbang adalah pintu masuk utama yang berada di sebelah barat di seberang simpang galon, dan pintu keluar utama yang berada di sebelah timur dekat Masjid Kopelma, terbuka untuk umum ya, dan digunakan bersama. Kemudian pemasangan nama pada pintu gerbang mencantumkan Kopelma Darussalam yang memuat nama Universitas Syekh Kuala dan Universitas Islam Negeri UIN Arangiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami teruskan sedikit lagi catatan. Pertama, seluruh rumusan tindak lanjut kesepakatan penyelesaian aset ini telah dibahas secara bertahap sejak tanggal 23 Juli tahun 2021, 30 Juli tahun 2021 dan 12 Agustus tahun 2021 USK, kemudian 24 September tahun 2021 di UIN, dan tanggal 8 Oktober tahun 2021 di USK. Catatan kedua, seluruh penjelasan butir-butir kesepakatan penyelesaian aset antara UIN dan SK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen utama kesepakatan penyelesaian yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2020 oleh para pihak. Kemudian ketiga, seluruh butil-butil pasal yang dengan penjelasannya dilakukan secara simultan bersamaan berdasarkan asas kepastian hukum. Demikianlah rumusan tindak lanjut kesepakatan penyelesaian antara Universitas Islam Negeri Arani dan Universitas Syekh Kuala terkait aset dengan penuh kesenangan dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak pertama, Profesor Dr. Tunku Haji Warul Walim AKMA, NIP 1998-112198-5031-007. Pihak kedua, Profesor Dr. Ismail Samsulijal MA, IPU, ASEAN, NIP 1992-08-1988-031-001. Tim penyelesaian aset UIN USK Undarangiri, tim USK Bapak Dr. Insinyur Agus Sakti MSI, Wakil Rektor 2 sebagai Ketua, kemudian Bapak Profesor Ilyas sebagai anggota, kemudian Bapak Muwardi, kemudian Bapak Nunu, kemudian Bapak Khairul Munawir, kemudian Bapak Zulfikar, kemudian Bapak Fakhrul Nazmi, kemudian tim dari UIN Arangiri, Syabudin, saya sendiri, kemudian sebagai koordinator, kemudian yang kedua Bapak Profesor Muhammad Siddiq sebagai ketua, kemudian Ninda Zadminti sebagai anggota bicara, Kanda Fuad Nurbatillah, kemudian Ninda Muhammad Talar, kemudian Abangga Ibnu Sa'dan, kemudian Ninda Hilmi. Demikian tindak lanjut ini kami bacakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penandatanganan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara Universitas Siah Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri. Kepada Rektor Universitas Siah Kuala dan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, kami mohon untuk maju ke depan meja. Kami mohon untuk mendampingi Ketua kedua tim penyelesaian dan serah terima aset USK UIN, Wali Nanggro atau yang mewakili, Kakanwil DJKN, perwakilan Sekjen Kemenak RI, dan Kepala BPN Kota Banda Aceh, serta staf ahli gubernur. Kami mohon untuk menyaksikan. Diawali dengan penandatanganan permohonan pengalihan status penggunaan barang milik negara. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat usulan pengalihan status penggunaan barang milik negara. Dan berikutnya penandatanganan dokumen kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara. Bang. Hadirin sekalian, berikut kita saksikan penyerahan dokumen alih status penggunaan barang milik negara antara Universitas Siah Kuala . Baik hadirin sekalian, berikut kita saksikan penyerahan dokumen alih status penggunaan barang milik negara antara Universitas Siah Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri. Foto bersama. Foto bersama. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk sesi foto bersama. Ini foto depan dulu, Pak. Nanti. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat.
Nggak usah lanjut aja ya. Pak Rektor. Hadirin sekalian, berikut kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Siak Kuala oleh Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng IPU ASN. Kami silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dalam sebuah perjanjian yang sangat bermakna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, meridhoi apa yang sudah kita tanda tangani menjadi sebuah perjanjian yang harus kita laksanakan dengan iktikad yang baik. Salat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia ke lembah pengetahuan dan islami seperti sekarang ini. Yang saya hormati Pak Rektor UIN Araniri yang berhadir. Sebenarnya kita tetangga dekat, tetapi karena perbedaan komunikasi sehingga seolah-olah tidak ketemu, padahal komunikasi adalah hal yang sangat penting dan alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik di akhir. Sebenarnya sudah 1 tahun dari Pak Menteri meminta kita memfasilitasi untuk bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin waktu yang lama inilah yang membuat perjanjian lebih sempurna. Yang kami hormati, ini ada Bang Leman yang juga hari ini mewakili Tuhaput dari Wali Nanggro, ya, karena Pak Leman bukan nikah ini mewakili. Ada Dewan Penyantun, ada Pak Imam, ada Bu Syukriyah yang tidak henti-hentinya terus mendorong, karena barang milik negara ini adalah hal yang sangat penting. Dan kami diminta Pak Rektor, karena PT NBH sudah di depan mata, diberi waktu hanya 6 bulan untuk bisa menyelesaikan seluruh aset, karena aset ini akan dipisahkan dari kekayaan Universitas Siak Kuala. Makanya saya terus terang Bapak Ibu supaya semua tahu, dan saya bilang sama Pak Agus, kalau bisa tidak selesai hari ini maka akan diselesaikan melalui KPK, karena saya sudah minta KPK untuk menyelesaikan aset Universitas Siak Kuala, dan saya tidak akan tanda tangan Pak Rektor. Saya terus terang, apa yang saya sampaikan itu yang ada di hati saya. Saya tidak beda mulut dengan hati saya. Mungkin kadang-kadang orang sakit hati karena saya sampaikan yang berat. Bapak Ibu boleh tanyakan semuanya. Kalau memang tidak, ya tidak. Kalau iya, ya. Itu yang saya lakukan. Hadirin hadirat semuanya, ini banyak yang hadir. Saya banyak hadir nih, UIN juga banyak hadir. Pak bukan direktur, Kabiru Logistik ya. Pak Iman juga hadir dari Polda, dari pemerintah Aceh. Ini sebenarnya kawan saya kuliah, sama-sama kami dulu. Hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah kita hari ini sudah menyelesaikan perbedaan yang sangat berat. Sebenarnya dari dulu tidak berat. Saat Pak Farid katakan ke saya di ujian yang besar, kami akan ada olimpiade lah sebangsa, kegiatan olahraga apa ya, pionir. Kami malu kalau pagar kami dan ini
masuk dari sebelah sana, kami ingin menteri masuk dari sebelah sini. Saya katakan Pak Farid, asal Pak Farid ini, yuk kita lihat. Oh, ini di tanah USK karena ada orang jualan di sana, katanya. Oke Pak Farid, tarikkan aja ke tanah Universitas Syahqola, saya katakan. Nggak ada masalah. Dan saya hampir meminta kalau ini tidak selesai, maka itu akan saya suruh robohkan. Dan saya, almarhum Pak Farid, sudah saya katakan, Pak Farid, ini perjanjian tidak tertulis dan hanya kita dengan kita. Dan tetapi saya masih melihat kondisi, situasi, dan semuanya. Ini demi kepentingan bersama, karena memang aset kita harus catat dengan baik. Soal kita hari ini katakan, wah dipakai, silakan, karena bukan milik pribadi dari Samsul. Ini adalah milik negara. UIN Araniri juga milik negara, bukan milik Pak Rektor, bukan. Tetapi semua kita harus menjaga aset ini tercatat dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya sangat berterima kasih ya, di akhir dari jabatan saya yang tidak terlalu lama lagi, ya, sekitar 3 bulan ya, kurang, saya bisa menyelesaikan sebuah persoalan mungkin berat bagi sebagian orang, tapi sangat ringan bagi saya. Karena apapun saya ingin katakan Bapak Ibu yang ada di sini, yang milik negara, di hari terakhir Samsul pun harus robohkan, akan saya robohkan. Ini catat Bapak Ibu. Dan karena ada sebagian dari kita masih minta Samsul kan 3 bulan lagi mau selesai, duduk-duduk aja manis. Bapak Ibu, saya ditugaskan oleh negara dan saya harus mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Saya tidak takut mempertanggungjawabkan di depan Bapak Ibu, tetapi di yaumil akhir yang harus saya pertanggungjawabkan, selama saya dipercaya, saya akan laksanakan tugas sebagai pegawai negara. Jadi jangan berharap Bapak Ibu yang masih tinggal di kampus ya, wah ini Samsul kan mau selesai. Tidak Bapak Ibu, Universitas Syahqola mempunyai statuta, mempunyai rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang. Tadi alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih saat datang Pak sekarang ketua Nasdem Aceh akan memberikan tanah 500 hektar. Kenapa 500? Kalau bisa 1000 kenapa harus 500? Saya bilang untuk UIN. Kenapa? Nah, kita sangat mendukung. Dan alhamdulillah tanah Universitas Syahqola yang 1600 itu akan selesai, insya Allah. Hari ini sedang diukur, ya mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan akan ada. Dan kita akan memberikan, saya selalu berjanji ya, seluruh rumah ini akan saya kosongkan dari Kopel Darussalam, tapi akan ada nanti, karena aset Universitas Syahqola akan dipisahkan dari aset negara. Sebagian saya katakan Pak WR2 ya, karena aset nanti kita akan pisahkan menjadi milik universitas dan milik negara. Kenapa? Karena saya tidak ingin Bapak Ibu dosen pegawai Universitas Syahqola terluntar-luntar harus menyewa rumah di luar, karena rumah di sini digunakan oleh orang yang tidak berhak. Maka kita akan cari tanah lain untuk kita sejahterakan. Itu aja tugas. Kami sangat mendukung. Nantinya apabila tanah-tanah itu bisa digunakan untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kesejahteraan kita bersama, untuk kita bangun Aceh. Mungkin Pak Warul bisa tanya sama Pak Yusni Sabi. Pak saya masih sebagai WR1 dan Pak Yusni sebagai rektor. Saya katakan sama Pak Yusni, Universitas Syahqola yang banyak program studi umum, Araniri banyak program studi agama. Kalau nanti suatu saat kementerian ini, katakanlah agama, Undang-Undang nomor 12 seharusnya di satu kementerian, kita gabung aja Universitas Syahqola dan UIN Araniri, nanti nama terserah ya, menjadi sebuah universitas yang besar. Bapak Ibu boleh tanyakan ke Prof Yusni apakah saya pernah mengusulkan seperti itu. Karena apa? Saya tidak ingin ada diskotomi antara agama dan umum. Kita sama, nggak ada perbedaan. Mau belajar apa namanya seolah-olah belajar di Fakultas Teknik nggak ada agamanya, nggak ada. Ya Allah juga menyebutkan firman Allah di dalam Al-Quran mengenai besi.
Artinya ya mengenai agama juga harus belajar tentang umum. Jadi bukan hanya untuk hidup kita di dunia. Nabi ya sampaikan ya seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Bukan untuk dunia, untuk akhirat mau sampai malaikat. Bukan besok, sebentar lagi. Karena kita tahu kapan kita meninggal. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor, dengan kearifan beliau bisa kita tanda tangani hari ini, dan semua Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih terutama pada tim, baik dari tim UIN Araniri maupun tim Universitas Syahkollah yang telah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang sangat berat tapi sangat ringan kalau kita sering berkomunikasi. Ya Bu Cukriah ya. Mudah-mudahan kita akan sering berkomunikasi. Ya, saya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 3 bulan lagi akan menyelesaikan tugas di Universitas Syahkollah. Ya, mudah-mudahan nanti rektor ke depan akan sering melakukan komunikasi antara dua institusi yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Aceh. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri oleh Profesor Dr. Warul Walidin AKMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan walladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman maliki yaumiddin alladzi yahkumu 'ala 'ibadihi bil 'adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرفان. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركاته وخير الأعمال وخير اللقاء وخير الاتفاق وخير الميثاق وخير الإصلاح وخير النجاح wa khairal haflah wa khairal doa. Amin ya Rahman wa ya Karim al-Manan. Yang terhormat Bapak Gubernur Aceh atau yang mewakili Paduka Yang Mulia Wali Nagro yang diwakili oleh Kakanda Sulaiman Abda, para anggota Forkopimda Plus, Ketua dan anggota DPRA, Pak Pangdam sekalian muda atau yang mewakili, Kapolda Aceh atau yang mewakili, Pak Kajati atau yang mewakili, Ketua Senat UIN Araniri yang juga Imam Besar Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Pak Rektor Unsyah, Pak Rektor Universitas Syahkollah atau SK. Tandanya masih teringat seperti dulu ya, begitu indahnya UIN dan Unsyah sekarang USK. Para wakil rektor lingkungan USK dan Universitas Islam Negeri Araniri, Direktur Pasca Sarjana, para dekan, para wakil dekan, kepala lembaga, kepala pusat, kepala unit, para kepala biro, para kepala bagian dan subbagian, para kepala ketua lembaga-lembaga keistimewaan Aceh, Mahkamah Syariah, Ketua MPU, Ketua MAA, Ketua MPA, para guru besar, para rektor senior, ada rektor senior, Pak Isni juga hadir, Pak Isni Sabi. Itu sebuah silaturahmi kita, nggak disebut mantan rektor tapi rektor senior. Betapa hatinya masih bersama kita, alhamdulillah. Para tokoh dan sesepuh Kopelma Darussalam, saya kira banyak yang hadir pada hari ini. Nanti saya sebutkan satu persatu, luar biasa. Bapak Medin Daud, ada beberapa lagi, mohon maaf. Kepala DJKN, BPKN Kota Banda Aceh, ketua-ketua organisasi alumni,
para kepala mukim, para kecil, para pimpinan mahasiswa juga hadir bersama kita hari ini. Mereka menyaksikan bagaimana orang tua kita begitu arif menyikapi sesuatu. Media, wabil khusus tim negosiasi di bawah komando WR2 masing-masing, yaitu WR2 UIN Araniri, Walid Profesor Dr. Tengku Haji Syabudin Gade MAG. Tadi beliau sudah membacakan prolog, kita sebut Walid ya. Kemudian WR2 USK Abati Dr. Insinyur Tengku Haji Agus Sabti MSI. Pak Rektor yang laginya cuma tentang Mbak Abati dengan Walid selesai. Kedua mereka lah para ulama. Dua-dua kali Pak kebetulan. Dua-dua kali ini luar biasa ini. Juara provinsi ini. Dan beliau sekarang adalah sebagai wasit. Wasit di MTQ juga wasit di sini. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Wabil khusus perwakilan Kementerian Agama RI yang telah berhadir, unsur panitia, para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat strategik dan monumental serta bersejarah, yaitu kesepakatan penandatanganan antara USK dan juga UIN Araniri tentang Kopelma Darussalam yang kita cintai dan banggakan. Salawat dan salam marilah kita iringkan kehadiran junjungan alam Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ketika kemarin disodorkan kepada saya tentang draft surat undangan ini, dituliskan di sana adalah kesepakatan damai. Saya sampaikan, tolong coret kata damai, bahwa kami memang sejak dulu damai, untuk apa ditulis lagi? Sebagaimana saya singgung tadi bahwa ini adalah sebuah event dan juga momentum yang strategik dan monumental, merupakan tonggak sejarah kebersamaan kita dan sinergisitas antara USK dan UIN Araniri. Dan Dayah Manyang Pantai Kulu tentu hadir juga bersama kita pada hari ini dalam wadah komunitas Kopelma Darussalam. Ini sejalan dengan makna goresan tinta emas historisitas oleh Bapak Presiden RI pertama Insinyur Soekarno tanggal 2 September 1959 pada prasasti saat membuka dan meresmikan Kopelma. Bisa dibaca nanti Ibu Syukriah. Di prasasti tertulis dengan indahnya, dan itulah filosofi kerekatan masyarakat Aceh, apalagi Kopelma Darussalam antara USK, UIN Araniri dan Dayah Tinggi Pantai Kulu. Bunyinya adalah tekad bulat melahirkan perbuatan nyata, Darussalam menuju pelaksanaan cita-cita. Inilah cita-cita leluhur kita yang hari ini kita wujudkan kembali, kita perteguh kembali. Sebenarnya tidak ada masalah antara Unsyah, antara USK dengan UIN Araniri, tetapi ini hanya semacam kesalahpahaman. Dan hari ini kesalahpahaman itu sudah kita hilangkan bersama. Saat Presiden Soekarno meresmikan, beliau menyatakan bahwa Darussalam sebagai pusat pendidikan daerah adalah lambang iklim damai, lambang iklim damai. Dan suasana persatuan hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh, serta sebagai model pembangunan dan kemajuan daerah Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Indah sekali. Sejak saat itu tanggal 2 September diperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah. Saya kira satu-satunya di Indonesia, Ibu, yang ada Hardikda hanya di Aceh. Saya pikir ini sebuah kekhasan dan juga kekhususan kita serta keistimewaan kita. Dan itu tanggal 2 September 1959 adalah sebagai titik pancang, milestone pembangunan kembali pendidikan Aceh. Cita-cita dari goresan prasasti Tugu ini telah terbukti sejak saat itu. Semua komponen masyarakat
royong, bahu-membahu dalam menggali dana, menggali sumber daya untuk membangun Darussalam yang kita cintai ini. Dan bukan hanya Darussalam, di setiap kabupaten kota waktu itu diberi nama dengan kota pelajar Tiju, kota pelajar Baitussalam, kota pelajar Babussalam. Ini adalah sebagai sentrum peradaban yang dapat diikuti oleh kabupaten kota, bahkan ke kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam semangat kebersamaanlah, maka kalau ada bangunan seperti rumah misalnya yang dibangun Yayasan Pembangunan Darussalam, disebar di seluruh kawasan kampus yang membaur secara bersamaan, secara kebersamaan, membaur secara kebersamaan, bertetangga dengan baik, dan itu indah sekali. Begitu juga bangunan visi lainnya. Saya ceritakan sedikit nih betapa kita bertetangga yang luar biasa. Bapak di depan kita ini A.C. Dean Daud. Kenapa saya tahu? Saya kuliah di situ. Lantai 1 dan 2 di tengah adalah Fakultas Tarbiyah. Sayap kiri dan kanan adalah FKIP dan FKH. Luar biasa besar ruang auditorium di situ dulu. Di sampingnya ada musala yang ditempati oleh Pak Bahtiar Ismail BA, sangat itu, sekarang udah magister. Ada musala dan sekali ada rumah beliau di situ. Kemudian di samping FKH ada rumah Pak Abdul Majid, ada rumah Pak Husin Maun, ayahanda dari Pak Mustabsyirah Husin. Dan di sampingnya adalah SPIAIN. Betapa kita bertetangga dengan luar biasa di bawah naungan kedamaian dan rahmat silaturahmi ukhuwah. Kemudian kita beranjak sedikit lagi ke sana, di samping masjid dekat dengan Fakultas Hukum. Di situ ada rumah Ibu Dr. Anda Fatimah Hamzah. Di sampingnya ada rumah Dr. Andes almarhum ya, A.R. Ishak. Kemudian ke sana lagi ada apa yang disebut dengan KID, Kerukunan Ibu Darussalam. Ibu pun rukun coba dengan KID. Bukan hanya bapak-bapak. Ada KID di situ. Kemudian ada masjid musala. Sekarang masih eksis, alhamdulillah. Agak ke kiri lagi dari itu adalah rumah Pak Dr. Andes Abdul Ghani Sulaiman, guru kita, dan juga bagian dari pendiri. Di sampingnya lah rumah Dr. Andes Fakhruddin Hasbalah. Di sampingnya lagi rumah Pak Hasbalah Al-Latif. Kemudian agak ke ujung sana di belakang rumah Pak Abdullah Ali adalah rumah Pak Abdullah Ali Karu Winarandiri. Abdullah Ali dengan Abdullah Ali begitu baik bertetangga. Baik Abdullah Ali Rektor maupun Abdullah Ali Karu saya. Luar biasa sinergi sekali. Kenapa kita berbeda? Tidak ada perbedaan itu. Maka saya sebut ini bukan kesepakatan damai, tapi memang sejak dulu sudah damai. Bapak Ibu sekalian, kita bergerak lagi ke sini. Di sini ada rumah para pendiri kita, pendiri kampus ini. Bukan hanya UIN, tapi dua-duanya. Rumah Profesor Ismuha, rumah Profesor Haji Ibrahim Husin, rektor juga. Pak Ismuha juga rektor UIN Arandiri. Kemudian di sampingnya ada rumah Profesor Ahmad Daudi. Di sampingnya lagi ada rumah Pak Tahir Harun. Di sampingnya adalah rumah Tengku Yahya Tiba, ayahanda dari Pak Fuad Mazatillah, ini hadir bersama kita ini. Kemudian agak ke kanan lagi di sini adalah ada rumah Pak Ramli Maha. Kemudian ada rumah Pak Sabuddin Maidin. Di belakangnya lagi ada rumah Pak Ali Muhammad, yaitu ayahanda dari rektor juga, Rektor Rusdi Ali Muhammad. Di sana lagi ada rumah Pak Maidin Daud, hadir di sini nih, saksi. Pasal cerita tadi supaya masyarakat dan juga generasi penerus tahu bahwa betapa kita dahulu adalah terintegrasi secara baik, bertetangga dengan baik. Hana meketuh. Nah, itu lagi. Yang bahasa yang belum berat. Kemudian di sampingnya ada rumah Pak Fauzi, baru Asrama Putri IAIN Arandiri. Alhamdulillah hari ini kita lakukan dengan sangat baik. Kemudian di samping di depan rumah Pak Ali Muhammad ada rumah Pak Saleh Husin, ada rumah almarhum Profesor Hamid Sarung. Kemudian ke sana lagi adalah rumah Pak Said Mahmud AR. Betapa bertetangga, betapa dibangun tersebar, tetapi membaur bertetangga dengan baik. Saya pikir ini sebuah contoh yang diberikan oleh para orang tua kita dahulu. Kemudian begitu juga membangun Masjid Darussalam ini, masing-masing
karyawan, dosen, dan juga mahasiswa waktu itu memberi urunan sumbangan, ya, melalui ketika bayar SPP masing-masing, membangun bersama Masjid Kopelma Darussalam. Indah sekali Bapak Ibu sekalian. Dan di sini baru ada namanya APDN dan juga IKIP sebelum Convergence ke Universitas Syah Kuala. Bahkan ada SMA Darussalam dulu. Kenapa Bapak tahu? Saya tinggal di MES 2 yang tadi disebut-sebut Asrama Putra 1, Asrama Putra 2, Asrama Putra 3. Saya penghuni Darussalam, maka tahu persis bagaimana sejarah ini, sejarah kebersamaan yang hebat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suatu yang menarik lagi Pak, saya ceritakan sedikit supaya generasi saya nih, masuk ananda para mahasiswa, tahu persis betapa kerjasama dan sinergisitas ini sudah diusung oleh leluhur kita, Indatu kita dahulu. Apa yang menarik itu? Ada sebuah majalah namanya Sinar Darussalam. Majalah itu luar biasa, dan itu merupakan majalah pertama saat itu di Sumatera yang berisi tentang jurnal-jurnal, tentang penelitian para intelektual hebat, akademis hebat di kampus Kopelma Darussalam ini. Namanya Sinar Darussalam, bersama dikelola antara Universitas Syah Kuala dengan IAIN saat itu. Kantornya adalah di belakang pasca sarjana. Pak Maidin Daud tahu persis karena beliau di situ dulu. Namanya adalah Sinar Darussalam. Mudah-mudahan ke depan Darussalam ini semakin bersinar. Singkatnya, pembangunan Kopelma Darussalam oleh founding fathers kita adalah dilakukan secara terintegrasi demi peradaban Aceh yang maju dan hebat. Cukup visioner para tokoh kita dahulu. Betapa salamnya Darussalam yang diwariskan oleh para orang tua kita. Darussalam artinya rumah damai. Nama yang indah diberikan oleh Profesor Haji Ali Hashmi. Dengan penandatanganan kesepakatan ini, mari kita bahu-membahu merawat rumah kita bersama, Kopelma, jantung hati rakyat Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Wali Nangro yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Tuhaput Bapak Dr. Andas Haji Sulaiman Abda, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam dari Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh Tuku Malik Mahmud Al-Haidar. Pada hari yang sama, jadwal yang sama, beliau menerima saudara kita MRP, Majelis Rakyat Papua di Pendopo Wali Nangro, untuk atas ketidakbisaan beliau. Mohon maaf kepada dua rektor, yang pertama Prof. Samsul, yang kedua Prof. Warul. Mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan saya ada dua mewakili Wali Nangro. Ada Prof. Ajeman di belakang, Imam Masjid Raya. Kemudian sambutan beliau suruh baca pada kami. Kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Kepala Perwakilan Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Pak Iskandar, Ketua dan anggota DPR yang hadir, Forkompimda, saya lihat yang ada Pak Imam, apa ada yang mewakili lain. Yang kami hormati Saudara Rektor Universitas Syah Kuala, Prof. Samsul, terima kasih Profesor, Prof. Warul, Rektor UIN Hawadiri, Ketua MPA Profesor Abdi,
serta para tamu yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini, dalam suasana penuh keakraban, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat bersejarah ini, tempat yang menjadi titik awal kebangkitan pendidikan Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pendidikan Aceh dan sejarahnya tentu saja tidak terlepas dari cerita tentang Kota Darussalam, tempat di mana dua universitas megah Aceh berdiri ini. Darussalam disebut sebagai kota pelajar, tempat di mana para pendahulu kita menjadangkan cita-cita pembangunan peradaban Aceh melalui peningkatan mutu pendidikan. Di tempat ini, para pendahulu kita telah meletakkan fondasi dasar generasi masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Sebagai generasi di era sekarang, sejarah berdirinya Kota Darussalam ini tentunya harus menjadi bagi kita semua dalam melanjutkan cita-cita perjuangan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh. Kekompakan serta pengorbanan tanpa pamrih seperti yang telah ditunjukkan ketika pertama kali tempat ini dibangun hendaknya juga menjadi bahagian dari keseharian kita saat ini. Karena tanpa kekompakan dan keikhlasan akan mustahil cita-cita pembangunan peradaban Aceh yang gemilang lewat pendidikan akan tercapai. Hadirin sekalian yang kami hormati, bagi kami adanya penandatanganan kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara USK dan UIN Araniri pada hari ini menjadi satu indikasi adanya kekompakan dan keikhlasan yang terbangun oleh para intelektual di dua kampus tercinta ini. Kami yakin melalui kesepakatan ini ke depan antara dua universitas yang saling bertetangga dan upaya berkontribusi langsung untuk pembangunan Aceh akan semakin dirasakan manfaatnya oleh rakyat bumi Serambi Bakah. Di samping itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahawa Lembaga Wali Negara beserta dengan perangkat siap mendukung setiap upaya membangun pendidikan di Aceh menuju Aceh gemilang sebagaimana yang telah pernah dicapai oleh endatu kita di masa yang lalu, khususnya di era Sultan Iskandar Muda. Dalam sejarah dunia, tidak ada satu peradaban pun gemilang yang terbangun tanpa adanya kerjasama yang baik antara berbagai lembaga, baik itu antara lembaga pemerintahan, antar lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di sebuah negara. Akhirnya, kami ucapkan selamat atas laksananya penandatanganan kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara USK dan UIN Araniri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian kita semua, khususnya dalam upaya-upaya membangun pendidikan di Aceh, dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rektor baik USK dan UIN yang kami cintai, mohon maaf di luar konteks sambutan Wali Negara. Kami tidak terlepas, saya sebenarnya sudah pensiun, saya meninggalkan kampus tercinta di pada 2000, tapi saya sangat cinta. Saya dilahirkan dan dibesarkan di kampus ini. Apa ibu yang terhormat, apa yang disampaikan oleh tim penyelesaian aset, saya simak
baik dengan baik, kosakata yang luar biasa. Untuk ini sekali lagi, atas nama Wali Negara, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa. Semoga amal Bapak diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan bersama di yaumil mahsyar nanti mendapat syurga Jannatul Naim. Yang kedua rektor ini, mohon maaf Pak Warud dan Prof Samsul, apa yang kedua mereka sampaikan ini setahun yang lalu saya dengan Prof Warud, saya dengan Prof Samsul sudah mencari bagaimana penyelesaian, bukan damai seperti Pak Warud katakan, bukan damai apa yang disampaikan oleh Prof Samsul, mencari kata-kata bagaimana antara dua aset ini, karena semua kedua universitas ini terikat dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Maka oleh sebab itu, kalau hari ini boleh saya katakan tertuju pada jutaan rakyat Aceh melihat, memandang di kampus ini, di Tugu ini ada suatu rahmat bil alamin, penyelesaian yang luar biasa. Kalaulah boleh kami katakan pada Prof Samsul, rakyat Aceh mencatat dengan tinta emas apa yang sudah bangun dari dulu. Bapak Rektor mengambil kategori C. Alhamdulillah hari ini grade Syahkuala menjadi A yang luar biasa. Dan kami doakan tidak lama lagi Prof Samsul akan meninggalkan kampus ini. Mudah-mudahan bisa mendapat jabatan lain dan jabatan mungkin mana tahu di Jakarta. Untuk ini sekali lagi ucapan terima kasih. Yang kedua, kepada Rektor UIN Profesor Warul, beliau sudah kenal sejak mahasiswa. Tidak pernah terfikir Pak Warul jadi rektor hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah sesudah beliau tamat selesai menyelesaikan tugas di MPA atau MPD, beliau terpilih menjadi rektor UIN yang sangat kita banggakan. Bapak Ibu yang terhormat, walaupun saya dilahirkan di LUSK, tidak pernah tutup mata bagaimana membangun UIN hari ini. Apa yang kita lihat, Bapak Ibu yang terhormat, dua jembatan Namnyong dan Limpo ini merupakan hasil karya Prof Samsul, Prof Farid, Prof Warul dan Pak Jadi. Alhamdulillah bisa kita mati bersama hari ini di kampus tercinta, kampus Syahkuala dan UIN Aradiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf karena tadi kami membaca sambutan Paduka Yang Mulia Wali Negara Aceh Tunku Malik Mahmud Al-Haidar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai rasa syukur terlaksananya kegiatan pada hari ini, marilah bersama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Imam Cik Masjid Raya Baitur Rahman, Profesor Dr. Haji Asman Ismail MA. Kami silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من المرشدين واجعلنا من العلماء والشهداء والصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, sebagai penutup pada acara ini, sebelum saya tutup acara pelaksanaan kesepakatan pada hari ini, kami persilahkan untuk hadirin sekalian untuk sesi foto bersama di Tugu Darussalam yang diawali nantinya dengan foto bersama Rektor Universitas Syiah-Kuala dan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, Ketua kedua Tim Penyelesaian dan Serah Terima Aset USK UIN, Tim Prolog Wali Nanggro atau yang mewakili, perwakilan Sekjen Kemenak RI, Kakanwil DJKN, Kakanwil BPN Aceh, dan Kepala BPN Kota Banda Aceh, serta staf ahli gubernur. Kami persilakan di sesi pertama untuk foto bersama. Dan di sesi kedua nanti kami mohon untuk para hadirin sekalian yang berhadir pada acara hari ini untuk melanjutkan foto bersama. Bapak dan Ibu hadirin, kami ulangi untuk sesi foto bersama. Yang pertama itu foto bersama Rektor Universitas Syiah-Kuala dan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, Ketua kedua Tim Penyelesaian dan Serah Terima Aset USK UIN, Tim Prolog Wali Nanggro atau yang mewakili, perwakilan Sekjen Kemenak RI, Kakanwil DJKN, Kakanwil BPN Aceh, dan Kepala BPN Kota Banda Aceh, serta staf ahli gubernur. Kami persilakan untuk hadirin para undangan sekalian untuk bergabung dalam sesi foto bersama. Sekali lagi kami persilakan untuk hadirin para undangan sekalian untuk bergabung dalam foto bersama. Terima kasih. Udah, kita tutup. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara penandatanganan kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara Universitas Syiah-Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus terdengar suara, nggak harus, nggak boleh. Iya, iya.
Mari putra membangun kota mahasiswa. Persyaratan Iskandar Muda dibina kota pelajar megah, digelar Darussalam sejahtera, tempat para mahasiswa. Mari putri, mari putra, bekerja sukarela. Mari putri, mari putra, membangun kota mahasiswa. Dijaga gunung Selawat perkasa, perguruan tinggi utama. Di lingkarku Aceh penuh sejarah, bertekun jadi sarjana. Mari putri, mari putra, bekerja sukadharma. Mari putri, mari putra. Terima kasih pada siang hari ini kita dua minggu menuju kemauan bersama ini depan menjadi lebih baik dengan adanya proses-proses yang dilakukan yang melakukan menurut mau tidak mau suka tidak dan dengan pengakuan itu kita akan mudah pertama syukur alhamdulillah mulai lakukan memang yang panjang kan karena dalam proses perjalanan konseling di satu keluarga tidak ada suatu cek-cek pertentangan dalam menyelesaikan antara dua pihak yang hari ini formalisasi terkait dengan pengelolaan aset yang kita gunakan di masing-masing institusi dan sebenarnya aset itu sama-sama merupakan milik barang milik negara di bawah Menteri Keuangan. Penggunanya yang berbeda, yaitu yang satu penggunanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, lagi adalah Kementerian Agama yang usia KPSK adalah sebagai kuasa pengguna, UI juga sebagai kuasa pengguna di masing-masing. Oleh kami tidak ada suatu soal apapun yang mengajar dalam proses Pak, kalau dia coba kita sangat terima kasih mungkin kurang lebih sesuai dengan isi daripada kesepakatan itu dari sudah jelas ya bahwa membaca di dalamnya termasuk adalah meminta kembali agar yang pelakunya
Dah. Persyaratan Islam murah dibina kota pelajar megah, digelar Darussalam sejahtera tempat para mahasiswa. Mari putri, mari putra, bekerja sukarela. Mari putri, mari putra, membangun kota mahasiswa. Dijaga gunung selawat perkasa, perguruan tinggi utama. Di lingkarku Aceh penuh sejarah, bertekun jadi sarjana. Mari putri, mari putra, bekerja sukadharma. Mari putri, mari putra, membangun kota mahasiswa. Mari putri, mari putra, bekerja sukadharma. Mari putri, mari putra, membangun kota mahasiswa. Persyaratan Islam murah dibina kota pelajar megah, digelar Darussalam sejahtera tempat para mahasiswa. Mari putri, mari putra, bekerja sukarela.